ceritain kalau misalnya orang-orang di sini udah nonton Gibah nih. Jadi setiap dia jalan gitu ya, weh Reno ternyata gara-gara lu dia Reno tuh bangga. Dengan begitu aja dia bangga gitu. Bangga gitu. Anjing. Karena gue bebas. Udah bebas. Lihat baju gue bebas. Baju gue nggak oren. Lihat gue keluar masuk jeruji bebas. Kalau di kosannya atau di apartemennya selalu ini dia. Hobinya emang gitu ya, buka anduk. Memang kerjaan dia. Oke, di sebelah gua lagi-lagi ada narapidana yang baru bebas, kayaknya demen buat main kesini. Oh iya, sekarang kita protokol. Oh iya, lupa. Tapi udah segitu aja protokolnya. Sekarang udah lepas aja. Emang penting banget nggak ya? Penting biar kelihatannya ini aja. Ya sih, sekarang banyak banget yang meninggal ya. Oh banyak. Enggak, gara-gara ininya ketelan. Oh iya bener. Tapi yang meninggal karena ini juga banyak kan. Kenapa? Kemarin si Nunung positif dia. Bukannya lu ngedoain Nunung meninggal? Enggak, positif. Oh iya, positif. Kena positif narkoba. Ya bener kan? Iya, sempat. Jadi sekarang COVID meningkat ya, tapi mudah-mudahan tidak apa-apa Mbak Nunung ya. Siap-siap ya. Tapi mudah-mudahan Mbak Nunung sehat lagi. Enggak, gua bilang semuanya sekarang harus siap-siap. Kenapa? Siap-siap pilih agama Islam. Karena kita nggak tahu sekarang matinya kapan, kita nggak tahu. Udah jelas sekarang lebih cepat kayaknya kematian akan mendatangi kalian semua. Oh, gila. McD ini sekarang udah makin religius semenjak baru keluar dari penjara. Enggak sih. Enggak juga. Tadi sebelum gibah sholat. Insya Allah. Karena sholat itu tiang agama ya. Sekarang gibah lagi. Gibah lagi ya, demi uang lah. Demi biaya anak, gila loh. Biaya anak. Sekarang makin, gue setiap harinya harus ngeluarin biaya untuk permen tuh lumayan loh. Untuk apa? Permen. Oh, untuk permen. Satu untuk permennya, dua untuk jaga-jaga efek samping dari makan dia permen. Kalau sakit gigi. Sakit gigi terus giginya harus dicabut, itu juga duitnya harus ada gitu. Nah kemarin kan udah ini. Kenapa? Udah special show. Lumayan kan penontonnya ada 20. Lumayan, tadi zoomnya 300. Oh iya geri, zoomnya 300. Lumayan, zoomnya 300. Itu ketawanya gimana tuh? Lu denger pakai headset atau gimana? Apanya? Ketawanya yang di zoom. Nge-DM gue semuanya. Oh gitu. Iya. Tapi yang beli 300. Anjir. Kayaknya bener, semua orang tuh kayak menanti gue gitu. Cuman entah tahu sampai kapannya gue nggak tahu ya. Apakah gue masih laku apa enggak gitu. Laku. Itu bukti 300 orang nonton lu, 20 full. 20 full. Bahkan masih banyak yang pengen nonton live. Kata gue sorry, bukannya gue gimana ya, emang nggak bisa ruangannya kata gue, dan protokol gitu. Padahal gue tuh pengennya banyak gitu. Buat ganti uang yang kemarin. Tapi hitungannya 320 banyak lah itu. Banyak untuk lah. Spesial show pertama. Jadi yang spesial show pertama kan yang itu tuh dari mulai harga 50 sampai 150. Terus untuk yang live-nya itu lumayan, satu orang tuh 500. Wih, anjing. Berarti udahlah bisa kan untuk beli sabu lagi. Jangan. Lu gak belajar. Gua bisa lah jadi bandar. Untuk beli bahan dulu, gua jual dengan harga murah untuk anak-anak SD. Ya. Iya, biar bangsa ini dibangun dengan cepat dari mulai dini. Anak SD-nya abu, mungkin dia nggak akan sampai kelas 6. Kelas 3 dia udah SMP gitu. Sarapan bubur. Biar sehat anak SD. Nggak usah dilurusin, nyabu aja. Jangan ngapain dilurusin. Yang penting keluarga harus hati-hati karena semua sabu itu maksudnya sekarang ranahnya bukan lagi untuk kalangan orang kaya, bukan lagi untuk kalangan orang berpendidikan. Udah mulai SMP juga nyabu. Oh iya, SMP nyabu. Anjing, berarti orang tua harus waspada juga bentuknya berarti harus tahu ini sabu tuh kayak gimana indikasinya. Di rumahnya lihat ada bong itu alat untuk menghisapnya. Bisa berupa air mineral, botol air mineral, bisa berupa kaca, apapun itu. Yang penting bentuk sedotannya tuh agak aneh juga ya. Bengkok. Nah, kalau ada anak kecil beli susu ultra, terus ternyata susu ultranya nggak habis, tapi sedotannya hilang.
Berarti gara-gara susu ultra. Hati-hati. Hati-hati, berarti produk-produk minuman itu janganlah pakai sedotan gitu ya. Sedotannya harus yang stainless sekarang yang Ya nggak bisa dibengkokin. Nggak bisa dibengkokin. Emang kalau nggak bengkok nggak bisa disedot? Enggak, susah. Jadi nggak enak deh. Jadi bengkok itu tuh buat naruh CK-nya ya. Jadi CK itu buat kompor. Jadi naruh di situ. Jadi bentuknya harus gini nih. Biar dia masuk ke dalam airnya. Nah, yang ini dia harus bengkok juga biar tarikannya enak gitu. Kayak gini. Anjing. Gua udah seges aja anjing. Anjing, barangnya nggak dibawa lagi. Gitu, hati-hati berarti tuh, jangan. Ini kayaknya bisa. Jangan, ini air minum biasa. Masa ngebongnya pakai botol ini Orang Spiderman? sabu tuh kreatif. Oh gitu? Kreatif, apapun bisa jadi kalau memang nggak ada gitu. Udah ada sabunnya, yang penting ini bisa dibakar gimana caranya gitu. Lu paling kreatif bikin apa? Kayak gimana? Jadi nggak ada CK-nya nih. CK Nggak ada kompornya? Ya nggak ada kompornya. Gue lihat lampu Philips gitu kan. Bentuknya kaca gitu kan. Bisa nih kayaknya kata gue. Ini bisa gue pakai kan. Tapi ini putihnya hilangnya gimana gitu, gue masih nggak kepikiran. Nah, coba deh di air bersihin, ternyata cepet dibersihin pakai air juga hilang. Dibakar juga hilang. Pakailah airnya, pakai masukin, udah gue bentuk tuh. Masukin gue bakar, pecah. Langsung terang terus kayak Philip ya? Muka gua yang terang, ada pecah gitu. Pecah. Oh pecah. Pecah. Jadi kalau bagus jangan pakai Philip, pakai Tungsram. Oh yang ini. Merek Tungsram. Gue tahu. Kalau enggak Osram. Kalau iklannya Dracula tuh dia. Betul. Jadi keluarnya itu bukan asap, tapi kuntilanak. Oh seram. Gitu. 320 orang. Ya. Itu pas lu tampil di situ gimana tuh reaksi penonton ke lu gitu? Seneng gak? Gua yang nggak ininya, jadi gua masih deg-degan karena yang gua. Oh, karena lu masih cepu nih semua nih. Ya, gua lihat kan polisi. Ada Danet gak di sini gitu? Enggak, gua nggak takut Danet lah. Oh enggak. Karena Danet bisa bikin kaya juga. Tiba-tiba gua ketangkep gara-gara Danet, tapi Danet transfer duit. Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting dia transfer duit ya. Walaupun nggak banyak ya. Tapi dia bahasanya bagus gitu. Gue lihat penontonnya kan pakai ini semua kan, nggak tahu ekspresi, pakai masker. Terus ada yang pakai tas. Selain kan polisi tuh, ciri-ciri polisi tuh pakai tas. Oh suka pakai tas ini dia. Lempang terus rambut cepaknya tuh ada agak aneh gitu. Ada yang kayak si Alip tuh cepak-cepaknya gitu. Jangan Alip polisi anjing. Bisa jadi dia. Bukti dia nggak ada sekarang. Dia jatuh. Oh jatuh. Alip anjing lu. Karena melanggar. Naik motor berdiri bangsa. Lu nggak mampu untuk ke pantai Alip. Lu main surfing di motor. Anjing. Ntar ada videonya nih, video Alip kecelakaan ini. Ada ya? Ada stok ya. Lu gimana caranya lu bikin? Nah terus ya, lu masih parno lah, gua parno gitu. Gua sampai nanya, "Pak, polisi nggak lu?" gitu. Oh gitu. Wah, bukan. Ya, gua kira juga kalau dia polisi nggak akan ngaku ya. Ya udahlah. Ini kita nanya di panggung. Di panggung gua nanya, karena gua masih ini anjing polisi badannya gendut yang nggak olahraga gitu ya. Kayak Mo Sidik. Enggak lah, kalau Mo Sidik mah olahraga dia gitu ya. Makanya dia mukanya cuman makannya lebih banyak ya. Oh lu masih ini polisi bukan? Ya gue lihat polisi ternyata dia bukan. Ah pedulilah kata gue tuh. Karena gue nggak akan ngomongin dia juga kan kejelekan polisi waktu gue ada di sana. Itu karena nggak ada yang jelek. Yang jelek, polisi bagus. Itu yang dibahas kebanyakan yang kita ngomongin kemarin juga. Iya, kebanyakan dibahas yang itu gitu. Jadi ya berhasil. Tapi ada momen-momen yang dimana kan gue pertama kali lagi tuh naik panggung tuh. Masih gemeteran tuh ya? Jadi gemeterannya tuh kayak gemeteran gue nyabu kebanyakan. Serius. Anjing nih gua cari tahu nih mic-nya jangan-jangan ada serbuk sabu ya gitu. Anjing. Iseng banget Mo Sidik. Atau Mo Sidik sengaja nih biar pecah, dia masukin air sabu ke dalam minuman yang dia kasih ke gua. Emang ada air sabu ada? Air bong namanya. Jadi air yang buat nyaring itu, dia sebutnya air bong. Jadi air yang sudah ada kandungan sabunya di situ. Lu minum itu seperti lu nyabu. Anjing. Cuman bahayanya di perutnya. Kayaknya Mo Sidik nggak tahu. Hah? Kayaknya Mo Sidik nggak tahu. Tahu kayaknya. Oh karena sering nonton ini serial. Iya, serial. Iya, sering nonton TV juga. Iya, gitu. Jadi efek yang kayak lu apa ya? Jadi gue di panggung itu kayak nggak normal kayak bener-bener kayak. Tapi itu awal-awal doang kan, sisanya aman. Sisanya aman. Pulang dari situ justru gue ngalamin 4 jam. 4 jam tuh kayak kekencengan gue.
anjir ini kekencengan atau apa kata gue tuh ya. Abis dari ini Iya, komedi habis itu. syuting itu. Aduh gimana ya kata gue tuh. Akhirnya gue nyabu lagi. Jangan dong. Enggak. Oh, lu karena masih deg-degan Iya, aja. kayaknya itu ya euforia. Lu tampil lihat yang ketawa cuma 20 orang, tapi yang di rumah gua mikirin yang Zoom nih Ketawa nggak ya? ketawa apa enggak gitu. Tapi hasilnya banyak yang repost tuh lumayan. Maksudnya yang komen-komen di Instagram. Ya gua juga nggak peduli, yang penting udah masuk dulu. Tapi kan gara-gara materi di Gibah lu bawain. Iya, berkat lu juga ada beberapa materi lu yang gua pakai di situ. Ntar gua transfer ke lu ya. Kombotnya sambil gibah. Iya, kombotnya sambil gibah. Terus gue denger gara-gara di gibah juga si ini jadi terkenal, si Reno. Wah, kan gue video callan nih sama Reno ya. Jadi dia pakai handphonenya petugas. Oh, dipinjemin sama petugas ya? Bisa dipinjemin sama petugas. Karena petugas nonton. Ya, gue kira dia mau marah gitu. Fotonya? Weh, kan gue nggak angkat-angkat nih, Reno ngapain nih minta duit nih kata gue. Oh, lu udah nelpon. Apaan ini Reno? Iya nih Reno, apaan nih, gue udah nggak mau berurusan sama hukum nih. Jangan-jangan diajak ke kosannya lagi gitu. Gue malah dicepuin lagi gitu kan. Iya anjing. Reno bangsat kata gue, enggak. Terus jadi ya udahlah akhirnya gue angkat gitu kan. Dia tuh ketawa-ketawa gitu. Loh, ini ada apa dia ketawa-ketawa nih? Ternyata dia nyeritain nih. Nyeritain kalau misalnya orang-orang di sini udah nonton Gibah nih. Jadi setiap dia jalan gitu ya. Weh Reno ternyata gara-gara lu dia. Reno tuh bangga. Dengan begitu aja dia bangga gitu. Bangga gitu. Anjing. Jadi selapas tuh tahu gitu. Oh gila, berarti Gibah sudah terkenal di penjara. Berarti gua kalau lewat ini penjara. Jadi kalau lu di penjara pun lu akan dispesialin lah. Gua tapi nggak mau di penjara. Nggak, cobain aja. Gak usah. Biar gibahnya makin naik lu kan. Kita ini aja. Kita mampir ke penjara kapan-kapan. Kan dulu mau rencana. Nanti ini mudah-mudahan nih yang nonton nih di TL nih ya. Ntar kita syuting Gibah di penjara. Syuting Gibah di penjara. Sama Reno. Tapi dan kayaknya gua akan seneng ketawa gitu karena gua bebas. Udah bebas. Lihat baju gua bebas. Baju gua nggak orange. Lihat gua keluar masuk jeruji bebas. Makan gue udah enak, Lihat makanan gua. Yoshinoya. Ya. Sama Yoshinoya sama baju lu sama-sama orange. Cuman ini bisa dimakan. Ya Allah. Semoga jadi, ntar jadi. Amin. Tungguin aja tuh. Itu kalau anak-anak Bandung masih ini gak? Pas lu keluar reaksinya? Yang anak Bandung tuh. Ini McDenny by the way dari Bandung buat yang nggak tahu nih awal-awal. Yang nggak tahu buat nih anak stand up Indo Bandung yang apa ya yang dibilang sombong gitu. Karena ketika gue udah mulai ke Jakarta gue ngelupain jarang ke Bandung gitu. Oh gitu. Jadi jarang open mic karena emang gue jarang open mic ya. Iya gue nggak pernah ngeliat open mic anjir. Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Selalu nekat. Jadi nekat dengan gimana nanti gitu. Akhirnya ya begitu. Biasa aja. Lu pas kan awalnya di Bandung tuh. Street comedy nggak sih? Apa? Street comedy? Street comedy enggak? Oh enggak ya? Enggak. Si Boris street Boris comedy. kan. Jadi gua tuh di Bandung tuh sebenarnya pengen ikutan ini kan audisi Suci 2. Kan mulai tuh di situ stand up buat kenal itu kan. Ada audisi nih Suci 2, cuman gua udah dapat job lumayan gede nih, pilihannya cukup membuat gua bimbang ya. Anjing. Ini job puluhan juta. Ini Suci belum jelas. Ya udahlah ngambil job. Makanya yang masuk Suci 2 Isman. Pilihannya nggak ada lagi. Gak apa-apa. Lah emang kenapa emang? Gak apa-apa. Kang Isman keren. Hah? Kang Isman, Danet Gustama Suci 1. Oh iya, Suci 1. Banyak semua dari. Jebolan berapa Danetnya? Ya pokoknya di kalian Asep Suwaji aja. Juara 7 apa 6 sih ya? Lebih ganteng Danet. Lebih smart Danet, tetap kalah sama Asep Suwaji. Gak kalah gua, dia 7. Oh dia 6. Dia 7. Oh Dia 7. Oh berarti sejajar sama Asep Suwaji. Lebih parah. Makanya akrab banget. Oh keren banget. Kan barangnya gak mau dari Galauan. Oh iya Galau Night, gue diundang. Oh iya. Dia megang, lu yang megang Galau Night? Galau Night. Yang habis itu diomelin ya semuanya. Diomelin gara-gara apa? Ada kata bahkan diomelin anak-anak yang main di situ. Lu nggak izin ke Kompas ya main di sini. Oh ya itu justru enaknya gua kalau gua ini nggak ada ikatan. Jadi gua job di Kompas iya, di Metro juga dapet. Oh iya benar. Karena gua nggak ada ikatan. Gua pas Galau Night sekali jadi bintang tamu langsung bungkus aja. Gara-gara lu ya? Iya. Atau setiap acara lu masuk bungkus ya? Iya. Mirip berarti sama gua setiap masuk acara pasti manajemen lagi kacau. Ini kayak di sini nih. Manajemen lagi kacau. Setiap gua mah bener gua.
Ini waktu gua syuting ini aja di SCTV tuh, stripping sinetron. Gua masuk, lagi mulai ada ngomongin ini jelek lah, sutradara ini jelek, anjir mulai lagi kacau gini gitu. Udahlah biasa. Masuk lagi ke net, net juga lagi kacau. Pokoknya lagi konflik intern lah. Anjing kacau, tiap gua datang kok kacau ya. Akhirnya gua nyabu lagi. Emang pengen nyabu aja. Gara-gara itu, gua nyabu tuh gara-gara itu. Tapi anak-anak, lu berarti dari Bandung tahun berapa sih? Boris? Angkatan kedua. Ya angkatan kedua. 2012 ya? 2012. Ya. Itu zaman siapa ya? Nita. Oh Nita Seli. Oh iya, dulu di Bandung ada pengurusnya Nita Seli. Nita, tiba-tiba gua udah lama di Jakarta, hilang Nita, digeser lah sama si Dias ya kalau nggak salah Dias atau siapa. Digantikan karena Nita Seli harus menikah sama Rifki Gusti. Betul, karena kan syaratnya yang admin itu tuh tidak boleh menikah dalam waktu gitu? 5 tahun. Emang iya? Nggak tahu sih. Tiba-tiba syarat bagus menurut gue nih aturannya bagus. Syaratnya tidak boleh menikah. Iya, biar maksudnya kehidupan malamnya dugem dan nggak mengganggu lah gitu. Dia admin bukan pramugari. Ya emang kenapa admin nggak boleh kayak pramugari? Wah lu rasis. Marah. Oke Rengga ngomong ya baru. Oke Rengga memang berani dia. Masih sakit hati dia habis. Pokoknya tapi gua harus ketemu. Belum ada dia. Belum masuk. Belum ada. Masih jigot dulu di stand up dia. Lu jigot dia. Nah, pokoknya Nita asik. Nita baik ya. Baik lah. Oh, sepengenalan lu tuh Nita mah baik-baik aja. Ya karena gua mah selalu begitu kok. Misalnya ada ngomongin orang gitu ya. Lu dijelek-jelekin. Gua harus tahu dulu dari sisi lu. Gua nggak bisa ini jelek nih, nggak bisa gue mah. Jadi Nita bagus. Kalau sisi jeleknya ya nggak gue rasain pada saat itu. Gitu. Cuman ada kejelekan setelah pindah-pindahnya yang gue nggak tahu gitu. Oh lu pas lagi konflik di Bandung tuh lu nggak terlalu into di situ kali? Enggak, gue cuma bertanya kenapa Nita? Adalah omongan gini. Karena dia pakai tato mawar kali gitu. Iya, makanya Bandung tuh pengennya tuh bukan mawar tatonya. Maunya apa? Kuping gajah. Anjing ini bulat-bulat gitu dong. Kenapa ada orang pengen bikin tato kuping gajah? Tapi nggak tahu lah ya maksudnya. Enggak lah, gua nggak tahu. Konfliknya nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi banyak simpang siurnya gitu. Yang jelas mungkin stand up Indo Bandung lagi menuju sesuatu proses yang bagus gitu. Sekarang siapa sih? Dias ya. Dias. Oh Dias ya. Dias ya. Kayaknya emang Bandung banyak yang ke Jakarta juga semua kan kayak si Uus, Randika Jamil, dan Kak Jamil, Boris Bokir, Mosidik kan pertamanya Mosidik tuh. Terus si Ernest juga kan Bandung. Ernest Bandung. Oh. Ngomongnya kan Ernest Bandung ya? Oh Ernest Cina. Iya memang ya, Cina dia, memang Cina. Cina yang ada di Bandung. Iya Cina yang ada di Bandung. Dulu Ernest tuh kalau nggak salah karena mentornya Bandung dulu. Oh awal-awal. Ernest juga pernah jadi presiden stand up Indo kan awal-awal. Wah Ernest sempet ya? Kan pertama tuh siapa ya? Iya, pokoknya Ernest pernah dah. Ernest ya pertama kan? Iya. Habis itu baru Semi. Kok lu tahu sih? Ya kan ini negara aku. Dia baca sejarah. Oh dia baca sejarah. Kebetulan dikasih sama Oji MD waktu itu. Oh temen banget ya sama Oji ya. Dia bulat-bulat sampah. Lolo tuh, sahabatnya Lolo. Iya. Orang Medan tuh begitu ya. Kalau konflik dikit pecah itu ya. Kepala yang pecah tapi. Kalau lehernya yang diinjek ya. Oh Ernest sempet jadi ini. Sempet mentornya Ernest, terus Mosidik. Udah kalau Bandung tuh itu. Habis itu emang kerjanya di Jakarta semua kali? Semuanya kerjanya di Jakarta. Kalau Uus kan masih bolak-balik. Nah, gua pun masih bolak-balik awalnya ya. Tapi pas gua pindah ke apartemen Kalibata bareng si Dika sama si Boris, gua nggak pernah lagi datang ke Bandung, jarang gitu karena bukan apa-apa ya, buang waktunya itu gua nggak bisa kalau lagi adaptasi di satu kota, udah di situ dulu gitu. Gue sempat ngekos bertiga ya? Bukan ngekos, apartemen. Apartemen. Sorry. Kalibata City. Iya, gua sempat di Ebony bukan? Gaharu. Kalau di Ebony kita semua mati. Gaharu. Makanya si Boris bikin podcast namanya Gaharu. Ada. Oh gitu. Terus nggak ngajak gua. Kan Anda masih di sel. Oh iya. Saat itu. Ya Allah. Gua ini di Gaharu gua masih inget tuh cerita sedih sama Boris. Kita satu rekening bareng. Oh sempet. Oh gitu. Jadi kita ke Jakarta belum dapat kerjaan. Yang pertama kali dapat kerjaan si Dika siaran sama Gilbas. Di mana? Sempet siaran sama si Gilbas tuh di mana ya?
Mustang. Mustang. Mustang ya? Iya, Mustang. Kayaknya dulu soalnya komik-komik kebanyakan pertama kali radio di coba Mustang. Terus gua sana nggak diajakin siaran juga kan. Maksudnya si Boris pun belum. Jadi akhirnya masih pada merintis bareng lah ya. Merintis bareng. Tapi mungkin karena Randika Jamil dulu awalnya penyiar radio. Iya, dan Lu juga penyiar bukan sih? Bukan ya? penyiar gua. Cuman dia kuat di bapaknya sih. Siapa? Rudy Jamil. Oh, Rudy Jamil. Jadi ya, dia bener. ke Jakarta bawa nama bapaknya sebenarnya. Saya enak pelawak. Ya saya anaknya Rudy Jamil. Siapa itu? Itu temennya Harus Rudy Jamil. dijelasin lagi. Oh itu. Oh dia yang awal-awal Randika Jamil. Sayang nih harusnya bertiga kita ya. Iya harusnya nih. Jadi nggak enak nih kita mau ngomongin Randika Jamil aja kali ya. Awalnya Randika Jamil tuh. Iya. Jadi siaran. Terus lu berdua Boris. sama Boris tuh masih nunggu Masih jawab. maksudnya jawabnya masih satu-satu. Iya masih cuman satu aja. Makan gimana udah 1 juta masih inget dulu. Buat berapa bulan udah pertahankan nih 1 juta makan bareng gitu. Gokil. Lagi susah mah begitu. Pas udah Seneng lah tahu. Ya namanya proses hidup proses lah. hidup. Iya. Mungkin nggak karena mungkin pas itu lu lagi susah juga ditemuin kali lagi di sel. Iya sih, gue susah banget lah. Sekarang kan udah gampang. Gue mah setiap Boris nelfon juga gue reject. Kenapa di reject? Diterima dong, Biar diterima. kelihatan aja kita jarang komunikasi. Gara-gara gua, semuanya gara-gara emang gua. Ini gara-gara sabu kali ya. Karena sabu. Jadi gua kalau udah nyambu basian tuh males gua suka ngilang gitu. Oh, Suka ngilang. ada efek-efek gitunya berarti. Ada kalau sabu itu ya jeleknya ya gitu ngilang gitu. Kalau Parnoan misalnya- nggak sih? Enggak sih kalau gua nggak parnoan santai aja. Tapi maksud gua ada yang efeknya parnoan juga. Ada parnoan karena takut ada polisi dan segala macam itu parnoan. Tapi kalau barangnya lagi bagus masih kasih aja gua. Berapa lu sama Randika sama Boris berapa lama itu di apartemen? Lumayan, ada kali Tahun 2 ada. tahun kali. 2 tahun? 2 tahun ada kali, 2 tahun. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk pisah gitu. Yang gue sebenarnya nggak tahu ya. Tiba-tiba mau pisah kata gue tuh ya udah, gue tetap di sini lah kata gua gitu. Iya. Mereka cabut satu kosan bersama. Oh kok satu kosan bersama? Oh, oh ini berdua tuh. Gue nggak diajak. Oh mungkin gara-gara gue ya. Maksudnya mereka nggak nyaman dengan adanya gue di situ. Mungkin ya. Atau nggak nyaman karena pengen hidup sendiri-sendiri gitu. Mungkin pengen hidup berdua sendiri kali kan. Pengen hidup berdua ngelepas yang sendiri Iya, gitu iya, ya. Harus ada guanya kali gitu. Mungkin ada masalah-masalah yang belum diinin kali. Nggak tahu. Nggak tahu sih. Gua mah positive thinking aja. Mereka Kemarin pengen ketemu jadi- Kang Dika aman aja. Aman gua mah sama Dika sama Boris juga aman. Gua mah. Yang nggak aman mah sama polisi Reno? lah, aman. Nggak aman. Aman lah. Oh, Udah aman sekarang mah. Sekarang Karena aman. Reno di penjara. Gua di sini jadi aman. Kalau mau make juga gua aman sebenarnya. aman. Aman Iya, nggak ada iya. Reno. Jadi mau make juga aman sih. Jangan. Ada Danet. Sebenarnya- Itu gue pernah denger dari siapa gitu, si Randika tuh kalau di kosannya atau di apartemennya selalu ini dia hobinya emang gitu ya, buka anduk. Iya, memang kerjaan dia. Jadi unik-unik maksudnya si Dika, si Boris. Ya sama gue juga sih, gue suka gitu juga. Oh, suka sih. gitu. Cuman si Dika mah lebih pengen ngeliatin bahwa dia punya dia bagus gitu. Dia juga memperlihatkan tuh. Dia ngobrolnya gitu. Yang gayanya kayak perempuan-perempuan gitu tuh. Ini dijepit dari sini ya. Iya, tapi gede sih punya dia. Dia susah untuk ngejepit, susah. Oh susah. Dan kalau si Boris, jadi kan dia siaran akhirnya sama si Boris tuh. Oh akhirnya berdua sama Boris. Iya siaran lah, Tetep nggak diajak. tetep di apartemen itu. Akhirnya sama si Boris lah. Kan gue bertanya, gue yang pernah siaran, kok Boris yang siaran sama Dika? Gue bertanya, tapi nggak seuzon. Nggak seuzon, bertanya. Ya mungkin Boris lebih baik gitu dari gue. Nah mereka tuh selalu siaran bareng nih. Tapi lama kelamaan kok ada yang aneh gitu. Dika duluan siaran, Boris belakangan. Dan ini ceritanya nggak lucu nih sebenarnya. Tiba-tiba si Dika ngajak ngobrol di mobil nih. Kayaknya gue ke Bandung deh katanya. Mau pulang ke Bandung, ada Si apa nih? Randika. Ada apa nih kata gue tuh. Ngobrol-ngobrol sambil makan ngomong. Gue kayaknya nggak cocok di Jakarta nih. Iya tiba-tiba ngomong gitu, kenapa lu?